Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa yang dimanapun Anda berada, mungkin dari rumah atau di luar rumah, yang selalu setia melihat video saya Barakatuh Karam masuk ke bumi, tiada lain saya tetap selalu mendoakan semoga dilancarkan milik rezekinya, semoga disehatkan secara dohirnya dan secara batiniahnya ya Allah. Nah, saya insya Allah di siang ini akan menjawab dari salah satu pertanyaan dari sahabat-sahabat saya tentang masalah dari seputar bangsa jin. Karena saya belum bisa menjawab kemarin, nah insya Allah ini akan penjawaban dari saya yang selalu bertanya tentang masalah keberadaan dari dalam jin. Tapi untuk sementara saya untuk menjawabnya secara syariat dulu, karena yang selalu ada di dalam pikiran kita atau selalu ada di dalam bidang-bidang syariat, karena manusia itu yang selama ini kita jadi dengan keilmuan ilmu syariat. Nah, kita untuk lebih lanjutnya insya Allah saya akan menjawab juga secara syariat kalau ada waktu, insya Allah mungkin sekarang, mungkin bukan sekarang. Nah, ini tempat keberadaannya bangsa jin tiada lain, tempatnya jin itu adalah di tempat reruntuhan. Nah, yang selalu bertanya begini, di manakah tempatnya jin, yang selalu berada di mananya? Ini tempat bisa dikatakan bagi tiga lah. Tempat jin ini adalah di antaranya ada yang di tempat reruntuhan kita. Reruntuhan kita itu adalah misalnya dari rumah-rumah yang sudah lama tidak dihuniin atau ditinggalin. Misalkan kalau rumah-rumah yang sudah hampir ambruk, apalagi banyak berkerumunan selain daripada pohon-pohon atau yang lainnya, daun-daun yang lain. Nah, di situ itu menjadi tempat penghuninya bangsa jin, karena itu tempatnya agak sepi karena tidak dekat dari penghuni orang. Nah, itu kalau misalkan kita punya rumah, kita seharusnya dibantu dengan doa-doa dulu. Dikarenakan saya sudah pernah melaksanakan didatangi atau dipanggil oleh Atta Halilintar, tidak lain kita untuk dibantu dengan doa. Makanya di situ rumah yang sudah ditinggalin lama, ternyata semasa itu waktu saya melakukan penelusuran yaitu meruqyah dari rumah Atta yang di Pondok Indah. Ya, kalau ingin melihat disitulah ada yang di Pondok Indah, artinya rumah Atta di ruqyah di situ ada. Nah, kalau kita penasaran, yang sebenarnya rumah itu memang masih mewah sih sebenarnya, masih mewah, masih keadaan bagus rumahnya. Ternyata penghuninya karena sudah lama tidak ditinggalin. Nah, setiap orang yang ingin mengontrak ke sana pun susah. Karena rasa bisikan dan rasa ketakutan selalu ada. Nah, itu salah satu rumah-rumah yang menjadi penghuni. Penghuninya penghuni dari bangsa jin. Apalagi kalau sudah reruntuhan. Kalau sudah reruntuhan, sudah ambruk-ambruk, itu rumah tetap masih ada kokoh. Secara itu udah kelihatan catnya sudah pada ambruk, pada jatuh semuaan, atau genteng-gentengnya sudah pada jatuh. Di situ rumah sudah tidak dihuni oleh manusia. Nah, itulah salah satu tempat-tempat dari bangsa jin juga. Makanya kalau kita mau masuk ke situ harus tempat ditinggalin dulu atau dibaca-baca doa atau ruqyah dulu, benar itu. Nah, ada juga yang selalu tempat jin itu tempatnya di tempat yang agak sepi-sepi. Nah, sepi-sepi bagaimana? Istilahnya di bawah pohon-pohon kayu besar. Nah, di situ pohon-pohon kayu besar yang selalu ada, kadang-kadang banyak orang yang selalu mencari pesugihan atau istilah zaman dulu mah mencari forecast atau sekarang pun juga masih banyak sih sekarang dari togel-togel itu mencari nomornya. Di situ akan datang kemunculan yaitu dari bangsa jin juga. Biasanya kebanyakannya di situ bangsa jinnya jin genderuwo, biasanya dari bawah pohon-pohon kayu besar. Nah, itu tempat tinggalnya. Banyak juga yang di tempat yang lainnya. Atau banyak juga tempat jin itu tiada lain di kuburan juga. Di kuburan, karena di kuburan itu sepi. Tempat-tempat apa di situ? Tempat-tempat kuburan. Ternyata tempat kuburan itu bahasa golongan-golongan jin. Ini secara syariat, kalau secara hakikat saya akan bahas sih insya Allah. Nah, itu tempat-tempatnya tinggal ya di situ.
di kuburan. Makanya kalau dikatakan tempat tinggal, kalau kita merinding misalkan kita merinding nih datang ke tempat kuburan siapapun, kita ingin melaksanakan ziarah, datang ke sana, itu bertabrakan energi negatif dengan energi yang selama ini kita di dalam tubuh kita ini atau negatifnya. Makanya kita langsung merinding ke bulu kita yang selalu merasakan itu rasa dingin atau rasa atau bulu-bulu kita yang selalu bangun. Nah, itu di situ akan menjadi malapetaka atau dampaknya menjadi bila mana ke tempat-tempat angker itu. Atau misal ke tempat yang lainnya gimana? Atau ke tempat perairan juga. Ke tempat perairan juga kita itu bisa tempat-tempat bangsa jin. Tempat kotoran-kotoran. Kalau misalkan di luar, misalkan di kali-kali yang sangat di lorong-lorong itu kan, dari tempat air-air yang sudah mengendang di situ, lorong-lorong itu senang dia di situ. Nanti ada orang yang mancing kan, terserah di situ, berbuat jelek, terserah di situ. Banyak orang yang selalu itu tempat-tempatnya biasanya. Tempat-tempat bangsa jin juga. Nah, itu akan menjadikan ke dalam diri kita. Ada yang kalau di rumah bagaimana? Di rumah apakah benar ada gak yang rumah dihuni? Nah, kalau rumah yang selalu dihuni oleh manusia, apakah ada di situ? Ada juga. Nah, kalau ada juga dikarenakan kalau kita yang selalu makanya di WC selalu ada di situ. Makanya Rasulullah SAW menyarankan kalau kita masuk ke WC maka harus dibacakan doa. Nah, di situ. Makanya orang yang selalu banyak yang darah tinggi itu, darah tinggi kalau misalkan jatuh di WC, cepat itu untuk bereaksinya dari keadaan bereaksi seperti apa? Bereaksi seperti darah tinggi, langsung kita koma. Banyak yang selalu syariatnya itu meninggal di situ. Nah, makanya di WC itu ke tempat-tempatnya dia. Atau tempat yang ada di udara juga ada yang selalu berterbangan, misalkan di atas atap gitu. Banyak itu dari golongan itu kemunculannya. Nya di sini la takunanna anistatu awala madhulus sawq wala akhiruhu ma yakhruju minha fa innaha ma'rakatu syaitan wa biha yanusibu ru'aitah. Nah, disitulah Rasulullah SAW bercerita kepada sahabat, wahai para sahabat, tempat yang paling jelek itu tiada lain yang selalu berkerumun orang-orang yang selalu mengikuti dengan dorongan hawa nafsu, yaitu diantaranya pasar. Nah, kalau pasar itu terlalu banyak di situ yang selalu golongan-golongan, karena di pasar itu kebanyakan manusia yang selalu banyak yang mencari keilmuan, banyak penglaris, banyak yang mencari supaya dapat duit banyak di situ, karena di situ banyak tempat-tempat pasar. Kalau cerita syariat ini sekarang, kalau secara hakikat tentu saya jawablah, ini masih ada sebenarnya, ada dua arti daripada ini. Ada dua arti yang tempat tinggalnya bangsa jin itu. Nah, kita ke pasar itu bagaimana caranya? Kan kita perlu untuk mencari rezeki. Iya, memang perlu untuk mencari rezeki. Cuman kita harus dominan, tiada lain hanya terus dengan syariatullah. Makanya kita mencari rezeki, tiada lain tanpa Allah nggak bakalan bisa mencari rezeki. Nah, di dalam kitab Bukhari Muslim, Sahih Muslim telah menjelaskan tentang masalah pasar-pasar itu. Karena pasar perlu kita dihayati, dan selama ini kita mencari rezeki, ada yang di pasar, ada yang di tempat lainnya. Makanya kalau kita mencari misalkan untuk pelaris, tiada lain hanya kita lebih dominan untuk secara syariatullah. Perbaikilah salat dan perbaikilah melaksanakan banyaklah zikir, insyaallah di situ. Nah, ini bagaimana tempat duduk atau tempat kemunculannya. Nah, tempat kemunculannya adalah jin. Nah, tempat munculnya di situ bangsa jin. Makanya tempat-tempat biasa yang suka ada muncul yang di kuburan, muncul secara wujud, di antaranya ada yang muncul genderuwo, ada yang muncul kuntilanak, ada yang muncul siluman, ada yang muncul ular.
di situ walaupun memang secara alimul ghaib wa syahadah, perkara gaib hanya Allah yang telah tahu, kecuali Allah yang telah berkehendak yang menyaksikan. Dengan diwujudkannya itu makhluk-makhluk kemunculannya banyak di situ. Kadang-kadang di rumah juga ada bersekelebatan. Misalkan pernah kelihatan dari sekasat mata, bisa pernah juga itu muncul, memang di situ muncul. Kalau sudah muncul di situ berarti manusia bisa meninteraksi secara dohirnya. Karena yang selama ini belum bisa pulang, yang masuk dalam kuburan, itu akan menjadikan misalkan kehidupannya selama kehidupan mencari pesugihan, tiada lain itu adalah pesugihan, berarti jin-jinnya belum bisa pulang. Nah, tempat duduknya di manakah dia? Kalau tempat duduknya setan dan jin itu di dalam tempat kesenangan. Kesenangan di antara makhluk. Nah, ketika kita melakukan kesenangan atau misal berhura-hura seperti apapun, kita mungkin di tempat-tempat judi atau tempat-tempat mancing yang bisa berbau-bau bisnis atau berbau-bau judi lah, berbau-bau judi atau main. Disitulah tempatnya duduknya dia. Nah, kalau tempatnya duduknya dia itu tempat yang seperti itu, tempat kotor-kotor. Kotor itu bukan secara kotor secara syariat, tapi kotor secara hakikat, yaitu ruhnya. Ruhnya belum bisa kembali kepada Allah, telah mengikuti dengan hawa nafsu. Karena di dalam penjara hawa nafsu, disitulah tempat-tempat duduknya jin. Kalau secara syariat, itu adalah di kuburan. Contohnya ada yang suka misalkan duduk lagi melamun, itu bangsa jin juga sebenarnya. Kadang-kadang ada di tempat yang lainnya, misalkan di tempat kelihatannya mungkin lagi bergentayangan, juga tempat-tempat duduknya itu. Nah, itulah bangsa jin. Makanya kita bila mana ke tempat apapun atau ke tempat kuburan, tempat yang sepi, jangan sampai kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ya adalah selalu berdoa. Insya Allah di situ akan terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tempat kedudukannya itu dari orang yang pejabat-pejabat itu yang selalu membisik, apalagi kalau bisa dikatakan tentang masalah dukun, bisa katakan itu gudangnya, tempat pendudukannya, itu terminalnya, itu terminalnya, tempat perkumpulan-kumpulan bangsa-bangsa di situ banyak yang selalu ada. Karena di situ akan menyengsarkan ke dalam manusia. Apakah hewan, apakah tunggangan itu bangsa jin? Tumpak-tumpaknya jin itu tiada lain. Lakum kullu udmin duki rasmullah alaihi yaqau fi aidiyakum lahman wa kullu ba'rati allafu lidawabikum. Lakum kullu udmin, sakur-sakur tulang, dukira perkara yang disembelih, misalkan yang melehir, ismu dukiro dicikir, ismu bukan selain daripada Allah. Nah, ini yang selalu menyembelih selain daripada Allah, kita melakukan mengabdi atau menyembahkan selain daripada Allah. Contoh, orang yang selalu bikin misalnya jalan harus nyembelih dengan apa? Menyembelih dengan ayam atau kambing hitam atau menyembelih sapi, di situ akan menjadi kemunculan di dalam dirinya, yaitu tempat-tempatnya adalah tutunggangannya bangsa-bangsa jin. Nah, ada juga yang selalu tunggan bangsa jin itu adalah bisa dikatakan domba kap atau hayam kap atau sapi kap atau kerbau kap, yang selalu ingin bertaruhan dengan melalui hewan-hewan itu, hadiahnya melalui hewan-hewan itu supaya kita dapat daripada itu, itulah tempat tunggangannya. Maka itu lah tempat minuman-minumannya, itulah tempat makanan-makanannya. Dari bangsa kotorannya kambingnya, dari bangsa kotoran ayamnya, dari kotoran sapinya atau kencing sapi dan ayam dan
kambingnya juga itulah sebagai makanan-makanannya. Makanya kalau kita mengadu domba seperti apapun, di situ akan kemunculan itulah tempat kendaraannya bangsa jin. Tempat kendaraannya bangsa jin tiada lain, banyak yang selalu keinginan untuk melakukan penjudian. Nah, itu kalau secara syariat. Maka bila mana orang yang selalu melakukan seperti itu, penjudian dengan domba kap, hayam kap, atau kambing kap, atau kerbau kap, yang bisa istilah dikatakan tepat untuk hadiah. Nah, itu salah satu yang selalu ditunggangi oleh golongan-golongan jin. Ini penjawaban diantaranya tempat tinggal dan tempat kemunculannya bangsa jin atau bangsa setan, dan tempat duduknya dan tempat tutunggangan. Nah, itu semuanya ada di dalam dalil dan hadisnya. Insya Allah siapa orang yang selalu menyimak ke dalam kajian ini, yang selalu bertanya kepada saya di manakah dan bagaimana dan apa tunggangannya, saya semoga jawabannya secara syariat. Insya Allah lain kali saya akan jawab secara hakikatnya. Siapapun yang selalu komen atau bertanya kepada saya, silahkan komen di bawah ini nih. Silahkan komen, atau yang selalu suka supaya jangan ketinggalan, share, subscribe, nyalakan loncengnya. Insya Allah semoga bermanfaat. Sekian dari saya, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.